masuk Kota Padang ini? Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga empat agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam, bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Malam, Saudara Heru. Malam. Ya, Bang Heru. Anda Muslim atau bagaimana nih Bang Heru? Muslim Bang. Muslim. Tema kita kali ini nih begini nih Bang. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Pertanyaan saya Bang, kenapa itu Bang? Kenapa kok kalau orang udah teriak Allahu Akbar, langsung dia itu langsung kesetanan, kesurupan, langsung dia memiliki sifat-sifat setan? Kenapa? Silakan. Itu menandakan kalau kita tuh semangat Bang. Semangat berbuat kejahatan. Hah? Enggak. Bang, kalau mukul-mukulin orang rame-rame, itu menurut Anda kejahatan atau sedang menjalankan perintah Allah? Nah, Kejahatan. sulit kan? Enggak semua Bang, enggak semua Allahu Akbar itu kejahatan. Coba sebutkan satu teriakan Allahu Akbar yang tidak dibarengi kekerasan. Silakan. Bingung dia kan? Bang, kemarin yang terbaru ada pengajian yang dilakukan oleh kelompok FPI di Pemalang atau Pekalongan. Kemudian di situ ada yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah kerusuhan dimulai. Mulai mereka saling lempar batu, pukul sana. Tahu berita itu? Iya. Nah, itulah yang saya bilang. Kenapa sih kalau Muslim teriak Allahu Akbar, tiba-tiba dia melakukan kekerasan? Nah, ketawa dia. Makanya Bang, Allah ini diduga keras adalah syaiton. Enggak. Karena, coba saya tanya, syaiton senangnya kekerasan nggak? Macet dia. Enggak begini macet Bang. dia. Dengan mengucapkan Allahu Akbar itu kan yang maha besar. Iya, kenapa kok mengucapkan itu tiba-tiba orang langsung kesurupan, langsung kesetanan dan ingin berbuat anarkis? Kenapa itu? Kenapa ketika nama Tuhannya disebut, di situ dia menjadi kesurupan dan kesetanan? Itu orang-orang konyol aja itu. Orang konyol masa orang konyol katanya teman-teman itu. Ya tidak bisa Anda katakan konyol. Kalau jumlahnya 1, 2 orang, 3 orang, mungkin bisa dikatakan konyol. Masalahnya semua orang Islam kayak begitu. Kalau sudah ngumpul-ngumpul rame-rame, terus teriak Allahu Akbar, di situ pasti berbuat anarkis, memancing orang untuk memukul, betul nggak? Kenapa kalau orang udah berkumpul ada teriak Allahu Akbar disuruh tenang, kenapa? Ya mungkin sebagian orang itu Bang, gimana ya? Orang itu tuh Sebagian orang lagi sih Anda ini sebagian orang. Kalau itu sekali 2 kali, ya kan? Boleh Anda katakan sebagian orang. tapi saya nggak pernah tuh kalau ada kekerasan atau apa, ada emosi nggak pernah tuh. Allahu Akbar tuh. Oh, ya karena Anda belum pernah ngumpul-ngumpul, makanya karena Anda belum ngumpul-ngumpul sesama Muslim. Coba Anda ngumpul-ngumpul sesama Muslim. Kalau udah teriak Allahu Akbar, pasti Anda pengen mukul juga. Ade Armando tahu? Ade Armando? Nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Oke lah Bang ya, Abang nonton saja di bawah ya. Saya ucapkan selamat malam Bang. Nanti saya diprotes lagi sama orang-orang. Kamu beraninya ya sama Islam awam. Saya itu sering dikirimi pesan begitu Bang sama saudara-saudara Muslim Anda. Saya bilang, saya yang saya undang tuh Ustadz. Masalahnya Ustadznya seperti Anda semua ini. Oke lah ya, nampaknya ini Bang Heru Putra Sulung nih, dia orangnya baik, dia nggak mendalami agama Islam. Ya pertahankan seperti ini Bang. Nanti kalau Anda mendalami agama Islam, nanti Anda jadi orang jahat pasti. Oke ya, saya turunkan nih Bang ya. Saya nggak terlalu percaya sama Ustaz. Iya betul. Untung Anda nggak percaya sama Ustadz. Kalau Anda percaya sama Ustadz, Anda berangkat nanti berjihad. Oke? Kecuali Ustadz itu yang saya kenali. Kalau nggak percaya saya tuh, udah banyak buktinya di sana tuh. Gimana?
Wah, sering lewat di HP itu, sering di Facebook, di TikTok, lewat macam-macam segala hal tuh yang aneh-aneh itu. Nah itu. Makanya saya bilang hati-hati. Ya, orang seperti Anda inilah yang seharusnya banyak di negeri kita ini. Orang yang Islam tapi KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Oke lah, saya turunkan ya Bang Heru ya. Saya turunkan ya. Oke, makasih Bang Heru. Beginilah teman-teman ya. Semoga yang seperti itulah yang banyak di negeri kita ini. Oke, kita kasih naik ke Partino. Ini sudah pernah naik ini, Partino Jana Sosial nih. Walaupun pengetahuannya tentang sosial tidak ada. Ya. Partino Sarjana Sosial, silahkan Bang, nyalakan kamera Anda. Bang, agak naik sedikit ke atas Bang. Jangan malu-malu begini Bang. Nah, gitu. Ya, Partino, gimana kabarnya Bang? Baik, Jangan Bang cemburu Idris. Bang, senyum dulu, senyum, smile. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya. Ini kali kedua ya next ini ya. Gimana, Bang Edis? Sehat? Kabar baik, sehat, Baik. sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kali kedua ya naik ke sini ya. Ya. Kali kedua. Ketiga kali ya? Seingat saya kedua ya. Ya, Oke. oke. Ya, Partino. Mana nih? Ya, Itu saya ini senang dengan title yang Anda miliki. Karena yang naik ke sini itu Islam-Islamnya mungkin lulusan SD semua. Nah, Anda ini cuma sarjana, cuma tanda aja Bang Edis bahwa kita pernah belajar gitu aja. ya, Anda ini kan sarjana sosial. Tentulah Anda Masih ini belajar. nampaknya dia delay, teman-teman. Belajar Bang Edis. Ya, apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Baik. Oke. Ya, Partino, kita ini membahas isu-isu sosial ya, di mana orang-orang Islam terus-menerus mencatatkan di buku catatan negara Republik Indonesia ini sebagai satu kelompok yang sering berbuat onar atau kekerasan atas nama agama. Ya. Nah, coba Anda setuju nggak itu sebagai sarjana sosial nih? Anda setuju nggak? Anda mengamati pengamatan sosial itu nggak? Bahwa orang-orang Islam itu sering berbuat anarkis dan kekerasan atas nama agama. Silakan. Itu kan efek Bang Edis. Jadi gejala sosial itu kan ada sebab-sebabnya. Sosial itu bisa bergejolak, bisa terjadi itu karena ada suatu sebab di situ konflik. Nah, konflik itu sebabnya apa? Apa disebabkan oleh masalah agama atau sosial ataupun peraturan-peraturan di suatu daerah. Itu harus didalami dulu permasalahannya apa. Kalau hal kekerasan terjadi, saya kira manusia juga semuanya bisa terjadi, tergantung bagaimana emosional dia yang menyebabkan itu. Bisa jadi penyebabnya itu karena keyakinan terganggu, bisa menyebabkan Waduh, ini sarjana emosional itu. sosial. Gimana pertanyaannya? Bang, coba perhatikan pertanyaan saya ya. Saya tidak tanya penyebabnya. Kita belum penyebabnya. Yang saya tanya, Anda mengiyakan tidak perkataan saya bahwa orang Islam di negeri kita ini atau kelompok-kelompok Islam di negeri kita ini sering berbuat onar atau kekerasan, entah demo lah, bikin macet lah, nutup-nutupin tempat orang usaha lah, nyegel-nyegelin orang usaha, ya kan, maksa kehendaknya, nutup-nutupin rumah ibadah lah. Coba, sebagai pengamat sosial nih, jangan sia-siakan title Anda sarjana sosial nih. Anda mengiyakan itu atau tidak? Kita belum bahas masalah, kita belum bahas penyebab. Anda melihat fenomena itu atau tidak? Fenomena itu sebenarnya enggak sih, itu prosentasenya sangat kecil. Sungguh nekat yang nyata. Gini Pak Iris, apa kalau ada pencurian itu sebuah fenomena? Pencurian kan ada tiap hari. Apa itu? Jelas dong, jelas. Kalau tingkat pencurian tinggi di satu tempat, berarti itu namanya fenomena. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh ya, di musim-musim sebelum Lebaran, ya, taruhlah 7 hari sebelum Lebaran, menurut penelitian, ya, menurut hasil dari laporan kepolisian, kejahatan angka pencurian kendaraan bermotor itu meningkat pesat. Nah, berarti data itu berbanding lurus dengan akan datangnya hari Lebaran. Pencurian meningkat seiring dengan mendekatnya hari Lebaran. Nah, begitu juga tingkat kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kita melihat nih,
Entah dia nutup-nutupin Indomaret kah, Alfamart kah, KFC, McDonald kah, datang rame-rame. Boykot ini produk tapir ini tutup. Demo, nutup jalan. Ya kan? Entah itu kekerasan dalam hal-hal yang bersifat kecil, ya teror dalam bersifat kecil sampai yang bersifat besar. Nginjek-nginjekin bendera Israel. Ya kan? Injek-injek. Terus apalagi? Misalnya ada orang lagi berusaha, maksudnya dagang, terus dipecah-pecahin etalasenya, pecahin, wah, terus kemarin yang di Padang ini kita bahas isu yang terakhir nih, di Sukabumi sama di Padang ini di bulan yang sama, bulan ini, ya, di mana ada kelompok-kelompok orang Islam yang mereka itu merusak tempat-tempat peribadatan, mematahkan salib di situ, ada simbol-simbol kekristenan di situ, diinjak-injak, dibanting-banting salib itu. Coba pertanyaan saya, apakah Anda melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai kejadian yang berulang-ulang, terus-menerus terjadi dan terjadi lagi? Ya, ada. Nah, itu. Tapi nggak sering juga sih. Tergantung sebuah kondisinya juga. Jadi jangan sekaligus mengaitkan dengan sebuah isu yang bahwa itu hal yang atau dari konsep macet dia udah ngomongnya. Jadi gini, itu bukan konsep Islam untuk seperti itu. Gitu. Jadi ada kejadian itu karena ada sebab. Enggak, kita belum bicara sebabnya dulu. Artinya Anda pun melihat itu sebagai sebuah kenyataan, melihat itu sebagai suatu fakta yang terjadi, ya? Setuju ya? Iya. Oke, baik, sekarang. Saya perhatikan. Ini makanya sesuai dengan tema ini. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Coba Anda paham itu nggak? Nggak juga sih. Nah, kenapa orang Islam kalau udah teriak takbir, kenapa mereka itu identik ingin melakukan hal-hal yang bersifat anarkisme? Allahu Akbar itu kan ini sebuah ungkapan untuk dia pengen mendapatkan sebuah kemenangan. Iya, kenapa keteriakan itu dibarengi dia ingin berbuat kekerasan? Ya itulah disalahartikan. Kemenangan iya, masalah disalahartikan terserah. Yang penting fenomena itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setuju tidak? Sebenarnya nggak setuju. Cuma kadang ya gitu. Sungguh nekat yang kata. Anda tidak setuju kalau orang teriak Allahu Akbar di situ dia pengen mukul? Ya enggak lah. Konteksnya dalam hal apa? Karena Islam itu agama damai, ya, agama toleran. Itu hakikatnya seperti itu, mengajak keselamatan. Iya, kenapa kebohongan itu terus-menerus dipelihara, terus-menerus diungkapkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan? Kenapa? Ya, itu dilihat dari individu, Pak Des. Individu dan karakter manusia itu. Kadang gini. Oke, di mana? Coba sebutkan satu contoh orang Islam teriak Allahu Akbar lalu dia menjadi lembut. Coba silakan. Silakan. Ya, ketika dia mau sholat kan takbir juga. Allahu Akbar. Ya, terus gimana? Enggak, itu kan dia sendiri. Coba interaksi dengan orang lain, coba. Allahu Akbar itu untuk membesarkan. Artinya Allah itu bukannya Allah yang dibesarkan. Allah itu udah besar. Yang nampaknya dia nggak nyambung, teman-teman. Oke, saya taruh bawah dulu. Yang ditanya satu contoh interaksi di mana ada orang ketemu dengan orang lalu teriak Allahu Akbar, dia jadi lembut. Malah jelasin arti Allahu Akbar, aduh. Anda menambah daftar di mana saya tidak percaya ada orang Islam yang waras di detik yang sama dia bicara agama Islam. Teman-teman, saya sudah ngobrol dengan ribuan orang Islam. Ketika dia bicara agama Islam, di situ mendadak dia nggak waras lagi. Yang saya tanya, sebutkan ada satu contoh interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, di mana dia berucap Allahu Akbar, lalu dia jadi lembut. Malah dijelasin apa arti Allahu Akbar. Aduh. Makasih, Amian. Yuk, saya undang lagi yang muslim ya. Coba pahami yuk. Pertanyaan saya itu pahami dulu. Baru Anda ngomong gitu. Oke, Ali Almanak. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ali Almanak. Ya, Assalamualaikum. Nekat dia ini. Bang, orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat atau assalamualaikum kepada orang non-muslim.
Iya, lupa. Wah, gimana sih? Anda itu harus mencerminkan ajaran agama Islam. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu, betul? Betul nggak? Bang. Iya. Hendaklah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir mendapati kekerasan dalam diri orang Islam. Setuju? Setuju. Iya. Gimana? Saya cuma ngaku saja pengetahuan abang ini tentang Islam luar biasa. Anda Muslim, tetapi Anda mengatakan pengetahuan saya tentang Islam luar biasa. Waduh, wah. Penasaran gitu, makanya mau naik ke live-nya Bang Edis ya. Oke, tapi saya tes dulu. Anda betul-betul seorang Muslim? Insya Allah. Baik, ini Muslim nih betulan. Oke. Ini Bang, tema kita kali ini itu Bang, ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir yang disertai dengan orang tersebut berbuat kekerasan. Anda jujur, Anda ngalamin itu nggak? Ngelihat fenomena itu nggak? Kalau Muslim teriak Allahu Akbar, di situ dia bawaannya ngamuk, pengen mukul, pengen mecahin kaca. Anda lihat itu nggak? Kalau kami di sekolah ya, di sekolah kami ketika ada kegiatan misalkan di kelas, karena saya itu ngajar ya di kelas ya, jadi ketika misalkan sudah menyelesaikan satu tugas, anak-anak tuh secara berkelompok kalau sudah selesai biasanya saya suruh untuk mengucapkan takbir seperti itu. Nah, jadi siapa yang selesai takbir, anak-anak takbir gitu Bang Edis. Tidak mesti sih Oke, gini. Ketika Anda melihat ada kelompok-kelompok orang Islam yang kumpul di jalan, itu kan di kelas itu. Coba lihat FPI kalau udah kumpul di Monas, ya kan? Ya, paham, lihat paham. kelompok-kelompok Islam kalau udah demo, kalau udah kumpul. Ketika Ya. mereka teriak Allahu Akbar, disitulah mereka mulai beringas. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, ya. Iya, Anda setuju. Nah, pertanyaan saya, kenapa Islam kalau teriak Allahu Akbar di situ dia ingin berbuat kekerasan? Karena memang gini Bang Edis, karena memang setiap di Islam itu kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan Oknum kok banyak Bang. Kenapa oknum kok jumlahnya bala banyak? ya, karena sekarang ini banyak juga pengikutnya Bang. Nah, karena mungkin sejak zaman sahabat kelompok-kelompok seperti itu tuh masih menjamur sampai sekarang Bang. Nah, makanya pertanyaan saya begini. Ya, silakan selesaikan dulu yuk. Nah, selesaikan dulu ya. Karena Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman umatku itu terbagi 73 golongan dan hanya satu yang selamat kata Nabi, yang memegang kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah seperti itu. Jadi orang-orang yang di luar itu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu, maka mereka macam-macam Bang ininya ya. Jadi menurut Anda FPI sesat? Boleh jadi bisa dikatakan seperti itu Bang. Coba sebentar, saya mau tanya dulu. Apakah menurut Anda Rizik Syihab, FPI dan para pengikutnya itu sesat? Wallahu alam Bang. Nah, Jadi, kan nggak berani kan ngomong. Memang berat Ya. kalau mereka ini berat. jujur sangat berat mengatakan beliau itu benar atau salah ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun Bang. Nah, ini makanya saya bingung. Anda mengatakan itu oknum, Anda mengatakan itu tidak benar, tetapi benarnya bagaimana? Apakah seorang Islam yang teriak Allahu Akbar lalu dia mukul orang, lalu dia berbuat kekerasan, itu adalah cerminan Islam yang sejati? Kalau menurut saya bukan Bang. Oke, apakah Anda melihat itu dilakukan oleh FPI? Ada sih ya kan. Oke, berarti menurut Anda apakah FPI sesat? Kalau dari segi perilakunya sesat Bang. Seperti itu. Sesat, sesat. Tidak mencerminkan karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau mereka merujuk pada ayat itu maka mereka itu sesat Bang. Karena Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyakiti ya kan, menyakiti sekalipun orang kafir, tetapi orang kafir itu tidak mengganggu kepada kita. Kecuali orang kafir itu, mohon maaf ya, saya mengucapkan kafir ini artinya kafir itu orang yang non muslim ya, mohon maaf. Kalau tersinggung mohon maaf. Baik. Nah, jadi Oke, kita suruh dia baca perintah Muhammad ini ya. Baik.
Apakah dia yang kafir atau KEPI yang kafir? Baik. Ini adalah perkataan Muhammad sendiri yang Anda percayai sebagai nabi, ya. Coba. Ya. Ini hadisnya ya. Ya. Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Coba Anda yang baca, jangan saya. Nanti cuma saya lagi yang ngerti agama Islam. Coba. Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka kecuali dengan Ini yang ngomong gini siapa? Rasulullah. Saya di sini siapa? Nabi Muhammad ya. Oke. Diperintahkan untuk apa Muhammad? Memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iya, Muhammad diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat, betul? Ya. Nah, kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk Menumpahkan darah dan iya. Kalau tidak mengucapkan itu, disembelih sama Muhammad. Inilah kelakuan Nabi Anda itu. Betul nggak? Ini kelakuan Muhammad. Ya, dari konteks hadisnya betul seperti itu. Oke. Apakah yang seperti ini yang Anda ikuti, yang tukang maksa-maksa begini? Kalau nggak dibeleh. Ini kalau tidak Ya. mengucapkan syahadat, disembelih nggak sama Muhammad? Ya, itu Berat, saudara. Makanya Bang Ali, Anda ini selama ini tidak pernah tahu ini kan? Pernah tahu ini selama ini? ya karena gini Bang, hadis-hadis yang sekarang yang beredar ini banyak hadis palsu Bang. Wah, Jadi tidak palsu. bisa Berarti hadis ini palsu. Bisa jadi Bang. Jangan bisa Berbagai macam status hadis itu kan bermacam-macam, ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu kan gitu. Oke, hadis yang tadi asli atau palsu? Kalau belum diteliti saya belum tahu Bang. Itu dilihat dari mana hadisnya itu. Ya sudah, oke. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Hadis itu asli dan palsu, betul? Ya, betul. Oke, sekarang kalau bicara palsu dulu. Seandainya hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa hadis harus dibuang dari rumah Anda? Setuju saya. Baik. Ya, memang Baik. itu palsu. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau hadis berisi informasi palsu tentang Muhammad, maka harus dicampakkan dari rumah orang-orang Islam. Setuju? Setuju, sangat Nah, setuju. kalau dia asli, maka harus Ya. Anda simpulkan Muhammad seorang teroris, betul? Apa itu teroris? Nah, susahnya. Itu loh Bang, yang suka maksa-maksa orang beragama. Kalau enggak, awas kamu ya. Kalau kamu tidak beragama ini, awas kamu ya. Ya, betul. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak dia? Memaksakan agama Islam kepada orang lain enggak dia? Selama ini saya Enggak Bang, jangan kemana-mana dulu. Kalau hadis itu asli, berarti Muhammad adalah orang yang memaksakan agama Islam kepada orang lain. Setuju? Ya, betul setuju. Nah, berarti dua kemungkinan itu tidak ada yang beres, betul nggak? Mau dia benar, mau dia salah, dua-duanya tidak beres. Setuju? Ya, betul. Lalu di mana kebenaran agama Islam? Kalau palsu, maka hadis harus dibuang. Kalau benar, maka Muhammad seorang teroris. Gimana? Jadi kalau seperti itu Bang, makanya kita kalau hadis itu sudah tidak relevan, maka kita kembali kepada Al-Qur'an Bang. Oke, Seperti itu. apa dikatakan Jadi, Al-Quran? Baik, kita akan buka Al-Quran. Apa yang diucapkan Al-Quran? Baik. Mereka ini teman-teman membaca Al-Quran tapi tidak dibaca artinya. Akhirnya jadi seperti ini. Baik, ya balik kamera saya. Ya Bang ya. Ini Al-Quran bukan Bang? At-Taubah 29. Jangan keluar dari aplikasi. Al-Ali, Al-Almanak, jangan keluar dari aplikasi Bang. Nah, oke. Ini surat At-Taubah 29, betul? ya, apa Oke, itu? apa di sini dikatakan? Perangilah. Perangilah beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patung, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Patuh ya. Nah,
Oke, jadi dari logat Anda bicara ini kayaknya Anda dari Banjar ini, saudaranya Uncu PI, betul? Ya, Iya, orang Banjar ini ya. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, benarkah Iya, iya. menurut Al-Quran Anda diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Kalau ini di zamannya Rasulullah, Bang Edis. Kalau zaman sekarang tidak relevan lagi. Oke, berarti orang-orang yang disuruh sholat, masuk Islam, ini tuh zaman Rasulullah, sekarang sudah nggak relevan berarti? Ya, karena di zaman Rasulullah itu memang zamannya perang, Bang, di sana, Bang. Kalau tidak perang maka Islam saat itu menjadi lemah. Oke, Karena maka berarti kalau zaman berarti sekarang begitu sudah- juga ayat-ayat yang lain. Iya, betul. Misalnya, dirikanlah sholat, begitu juga berarti ayat itu tidak berlaku lagi. Itu kan masih relevan kan dengan zaman sekarang kan? Karena Oke, seperti berarti yang ini tidak dulu. relevan. Ya, karena Oke, berarti Anda setuju ayat ini dibuang dari dalam Al-Quran? jangan dibuang, Bang. Itu Ini tidak relevan. Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah, maksudnya Islam. Harus diperangi nggak? itu kalau konteks ayatnya memang seperti itu, Bang. Oke, maka menurut Anda kan ayat ini tidak relevan lagi sekarang. Ya, betul. Nah, kalau tidak relevan, maka ayat ini harus dibuang dari dalam Al-Quran. Setuju? Bukan dibuang, Bang, karena Terus itu buat pajangan? karena itu bagian dari sejarah, Bang, sejarah. Bukan, maksud saya apakah... Oke, berarti ayat ini dilarang untuk dipraktekkan, betul? Ya, betul. Oke, dilarang dipraktekkan. Nih teman-teman muslim, harusnya pemerintah melarang ayat-ayat ini untuk dipraktekkan. Setuju? Setuju. Ini ayat ini harus dilarang untuk dipraktekkan karena ayat ini sudah memakan korban, Bang. Ayat ini sudah menginspirasi seseorang untuk berbuat jahat. Mau saya tunjukin contohnya? Nih, saya tunjukin. Ini surat At-Taubah 29 ya, nih. Ingat-ingat tulisannya At-Taubah 29. Saya tunjukkan. Nih ya. Bagaimana ayat tersebut telah memakan korban. Nih Bang, ini salah satu kendaraan yang dipakai oleh seseorang yang meledakkan diri nih. Ini kejadiannya di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat. Nih tulisannya apa nih? Saya perbesar ya. Nih, ini sepeda motor yang dipakai orang yang meledakkan diri. KUHP sama dengan hukum syirik atau kafir. Perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 29. Ini. Ya. Mau kita baca beritanya ya, saya baca beritanya nih. Kita baca beritanya nih. Isi surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9. Bentar, saya iklannya saya hapus dulu nih. Isi surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 29 yang ada di motor pelaku bom di Polsek Astana Anyar. Nih. Gelora.co.co. Terjadi ledakan bom bundir di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu ya, tanggal 7 bulan 12 sekitar jam 8. Bom itu diledakkan oleh seorang pria yang masuk ke dalam polsek dan memaksa untuk mendekati seorang anggota yang sedang melaksanakan apel pagi. Pelaku sempat dihadang oleh petugas, tetapi ia tetap memaksa untuk berada di dekat polisi. Usai bom diledakkan, polisi menemukan sepeda motor berwarna hijau tua diduga milik pelaku. Terdapat pesan soal dan seterusnya nih. Nih, ya. Ya. Nih. Apa isinya? Nih. Apa isi surat At-Taubah 29? Tadi tuh. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula terhadap hari kemudian dan mereka yang tidak mengharamkan. Nah ini menurut Anda ayat ini menurut Anda ayat ini harus dia ban, betul nggak? Ya, betul. Harus di ban ayat itu. Jadi memang tidak salah teman-teman ketika teman kita Pak Saifuddin Ibrahim meminta supaya ayat-ayat itu dihapuskan. Bang, kalau tidak dihapuskan nanti dibaca orang lagi dan mereka akan terinspirasi lagi. Betul nggak? Ya, Bang. Harusnya seperti itu sih, cuman ya karena apa namanya ya? Karena Al-Quran itu kan setiap ayat yang turun itu ada asbabun nuzul. Ada sebab dia itu turunnya seperti kenapa kan relevan dengan keadaan saat Rasulullah itu mendapatkan ayat atau surah itu, Bang. Oke, berarti ayat itu tidak relevan lagi sekarang. Ya. Dan menurut Anda ayat itu tidak perlu lagi ada dalam Al-Quran karena nanti kalau dibaca orang lain berbahaya, betul? Ya. Kecuali untuk orang-orang kafir yang memang memusuhi. Ini gimana? Berat ini teman-teman, katanya zaman perang sekarang. Kecuali sebenarnya ayat itu masih berlaku atau tidak, Bang? Kecuali untuk orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam, seperti itu, Bang. Itu ayat surat berapa karangan Anda sendiri?
ya ayat tadi memang tidak dihapus, tapi kalau ketika orang Islam itu diinjak-injak bang seperti semut, maka mereka akan marah juga bang. Apakah ayat tersebut berbicara mengenai perangilah orang-orang kafir yang memerangi muslim? Apakah ayat itu berbicara mengenai perangilah orang-orang yang bersifat keras terhadap orang muslim? Nggak ada ayatnya begitu. Itu ayat karangan Anda sendiri. Gimana? Ayat itu berbicara perangilah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah. Intinya Rasulullah itu mengajarkan berkasih sayang kepada semua. Berkasih sayang bagaimana? Tadi kan Anda sudah saya suruh bacakan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Udah saya suruh baca tadi kan? Masih ingat nggak yang tadi? Ya. Bagaimana Anda katakan di situ berkasih sayang? Ini saya sambil baca-baca komen luar biasa. Oke lah bang, supaya jangan terlihat Islam semakin lemah, supaya jangan terlihat orang Islam semakin dalam tanda kutip ya memamerkan ketidaktahuan mereka tentang agama Islam. Bagaimana kalau kita